Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai electrochemical impedance spectroscopy atau EIS. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan sedetail mungkin karena saya juga masih belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi mungkin saya akan introduction saja, pengenalan karena EIS ini adalah materi yang baru juga bagi saya dan mungkin teman-teman juga baru mendengar tentang AIS itu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Helvi Putri Anggraini, NRP 012194000075 dari mata kuliah Metode Pengukuran Instrumen kelas C, Departemen Kimia, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi, apa itu AIS? Nah, kalau dalam teorinya yaitu electrochemical impedance spectroscopy atau dalam bahasa Indonesianya yaitu spektroskopi impedans elektrokimia adalah suatu metode untuk menganalisa respons suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitudo rendah dari rentang frekuensi yang sangat lebar. Wah, dari narasinya aja kalian pasti pada bingung kan? Kalau gitu langsung kita lanjut aja untuk ilustrasinya. Jadi ini merupakan ada serangkaian alat. Di sini ada potensiostat dan ini ada sebuah chemical sistem di mana potensiostat ini akan menerapkan suatu potensial atau bisa arus kepada chemical system dan chemical system ini akan mengukur, akan terukur, akan membalikan uh, arus dan potensial yang telah diberikan oleh potensiostat. Karena pada AIS ini prinsipnya yaitu menggunakan arus AC atau alternating current, yaitu arus bolak-balik, bukan arus DC yang arus searah saja. Jadi ketika kita memasukkan suatu potensial atau arus, maka akan dikembalikan lagi dengan bentuk yang sama. Nah, jadi di sini ada dua jenis potensiostat AIS dan galvanostatic AIS. Nah, ketika kita menerapkan potensial di potensiostat ke chemical system, maka akan terukur sebuah arus. Dan sedangkan ketika kita menerapkan suatu arus pada chemical system itu, maka akan terukur sebuah potensial. Kalian pasti nggak lupakan dengan silunoida wave atau gelombang silunoida dan inilah persamaannya, di mana ini adalah adalah potensial terhadap fungsi waktu T time, kemudian N0-nya adalah amplitude equal dengan amplitude dan sinus, fungsi sinus, kemudian omega ini adalah frekuensi sudut dan T adalah waktu. Sedangkan untuk I itu arus terhadap waktu, N adalah amplitude dan sinus, kemudian omega adalah frekuensi sudut dan T adalah waktu. Nah, kalian juga jangan lupa nih, ketika kita menerapkan suatu nilai potensial, dan kita terukur nilai arus dan jika potensial itu mengalami overset dari arus yang dikembalikan itu maka akan terbentuk suatu pergeseran fasa dengan lambang ini biasanya theta, namun saya tidak ketemu lambang theta, teman-teman, maaf. Oke, kan karena saya tadi bilang ini menerapkan sistem arus AC, yaitu ada input dan outputnya. Dan ini sebenarnya untuk input dan outputnya itu dalam fungsi waktu. Namun karena untuk mempermudah nih kita dalam memodelkan, maka kita ubah, kita transformasikan menjadi fungsi magnitud dan frekuensi di mana satuannya itu Hz. Hz itu sama dengan detik pangkat min 1. Nah, ketika nilai input dan outputnya ini berbeda, maka perbedaan ini kita sebut dengan impedansi magnitud dengan E0 per I0. Gitu ya. Nah, jadi apa sih informasi yang bisa kita dapat dari persamaan sebelumnya dari grafik itu? Nah, ini kita dapatkan sebuah grafik atau diagram di mana ketika impedansi magnetik di sumbu Y dan sumbu X-nya frekuensi, maka akan terbentuk garis warna merah ini.
Dan sedangkan untuk pergeseran fasa dengan di sumbu Y dan frekuensi di sumbu X, maka akan terbentuk sumbu yang berwarna biru ini. Nah, apa sih kira-kira ini? Apa namanya? Ya, ini adalah body plot, di mana body plot ini nantinya dapat membantu kita dalam memodelkan suatu sirkuit elemen, suatu fenomena elektrokimia gitu. Nah, tidak hanya dalam bentuk diagram ini saja, tapi dapat kita ubah menjadi suatu hmm, ungkapan matematika. Nah, kalian masih ingat kan kalau kita mau nyarisin cos dari segitiga siku-siku ini, di mana kalau kita mau nyarisin sudut ini, maka kita harus membagi sumbu Y dibagi dengan R. R ini. Dalam kasus ini, R adalah impedansi magnetik, adalah sebuah vektor, teman-teman. Jadi ketika kita ingin mencari nilai sin dari theta ini, maka kita membagi ZY dengan impedansi magnitudo. Dan kemudian kita ganti persamaannya, ZY sama dengan impedansi magnitudo dikalikan dengan sin theta. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini tuh ZY itu apa sih? Impedansi apa? Y itu apa? Ya, jadi ZY itu adalah imajiner impedansi. Nah, sebaliknya kalau kita mau nyari nilai cos itu X per R. X-nya di sini adalah ZX dan kemudian R-nya adalah impedansi magnitudo. Kemudian kita ganti persamaannya menjadi ZX sama dengan impedansi magnitudo dikalikan sin theta. Dan kalau ini imaginary impedansi dan kalau yang apa ZX ini apa ya? Jadi ZX ini adalah real impedansi nyata. Oke, nah dari kedua hubungan dari imajiner impedansi dan real impedansi itu dapat kita peroleh informasi lagi, teman-teman. Di mana negatif imajiner impedansi itu di sumbu Y dengan real impedansi sumbu X akan menghasilkan suatu grafik, suatu plot yang berbentuk seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak namanya apa? Ya, bener banget Nikis Plot. Jadi Nikis Plot ini sangat melekat banget dengan AIS, di mana Nikis Plot ini sangat membantu kita, seperti body plot tadi, membantu kita dalam memodelkan suatu sirkuit elemen, kemudian kita terjemahkan menjadi fenomena apa, fenomena elektrokimia apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita juga dapat menghitung nilai dari resistansi, induksi, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh yang lain dari Niki's plot, di mana bentuk-bentuk seperti inilah yang nanti kita jadikan pedoman sebenarnya pemodelan seperti apa sirkuit elemennya, seperti itu. Jadi mengapa kita harus mempelajari AIS? Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya di pembahasan sebelumnya, yang kita dapatkan dari AIS itu adalah sebuah plot, yaitu body plot dan Nikis plot, di mana plot-plot tersebut dapat kita manfaatkan untuk pemodelan suatu sirkuit yang kemudian kita hubungkan dengan suatu fenomena elektrokimia. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita caranya. Misal kita mendapatkan suatu Nikis plot, dan Nikis plotnya ini berada di sumbu X, berarti sejajar dengan sumbu X. Berarti kita dapat memodelkan bahwa itu adalah sebuah resistor, di mana resistor ini juga merupakan fenomena, yaitu sebuah fenomena transfer muatan elektrolit. Misalnya, ya itu hanya tebakan, tapi itu sangat memudahkan kita. Meskipun itu belum tentu benar, belum tentu akurat, namun itu sangat memudahkan kita. Dan kemudian jika kita menemukan Nikis plot, plotnya sejajar dengan sumbu Y, maka kita dapat menebak, memodelkan, oh itu termasuk kapasitor. Seperti itu, dan kapasitor ini berhubungan dengan lapisan ganda elektrokimia gitu.
Dan ini ada induksi. Namun ini saya belum menemukan Nikis plot dari induksi seperti apa. Dan ini juga ada rumus impedansi, di mana pada resistor itu impedansi sama dengan R. Karena R itu equal dengan impedansi, namun R itu terdapatnya pada arus DC atau arus yang satu arah saja, sedangkan kalau Z itu diterapkan dalam arus AC begitu. Jadi mereka sebenarnya equal, cuman berbeda pada penerapannya, pada technicalnya. Dan ini juga ada sirkuit elemen Warburg. Warburg ini apa sih? Sebenarnya itu pemodelan sebuah difusi dan elektrolit dalam baterai yang mungkin jarang terdengar Warburg karena saya juga masih baru mendengar. Nah, ketika Nikis plot ini menggambarkan sebuah garis yang X sama dengan Y, maka kita dapat memodelkan, oh ini termasuk Warburg. Selanjutnya ini ada constant phase element, di mana ini grafiknya mewakili sebuah distribusi elemennya, kemudian dengan rumus impedansi seperti berikut. Jadi itu teman-teman, kayak kesimpulan yang bisa saya sampaikan. AIS ini sangat penting sekali untuk kita mempelajarinya karena AIS dari plot-plot yang didapatkan, body plot, Nikis plot, dapat membantu kita untuk memodelkan suatu sirkuit elemen yang meskipun tidak akurat, meskipun tidak 100% benar, tapi setidaknya itu dapat membantu kita untuk menggambarkan sirkuit elemen tersebut sehingga kita dapat mempelajari fenomena elektrokimia yang terjadi seperti tadi resistor pada transfer muatan elektrolit, kapasitor pada pemisahan muatan pada lapisan ganda elektrokimia, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, melalui itu kita dapat analisis kualitatifnya, yaitu apa yang jadi, ada apa di dalamnya, ada sinyal apa. Tapi tidak hanya kualitatif, teman-teman. Kita juga dapat mempelajari analisis kuantitatifnya. Namun, analisis kuantitatif ini harus dengan bantuan suatu software di mana kita mengupload plot kita, Nikis plot kita, dan kemudian akan terdapat banyak sekali informasi mengenai resistor, kapasitor, dan lain-lain, sehingga kita dapat menemukan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai impedansinya, nilai-nilai dari resistornya, kapasitornya, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi AIS ini tidak hanya diterapkan pada analisis kualitatif, tapi juga analisis kuantitatif dapat kita ketahui. Gitu, teman-teman. Mungkin introduction yang bisa saya sampaikan hanya sedikit itu karena saya mungkin kurang mempelajari lebih lanjut, namun saya akan mempelajari lebih lanjut lagi di lain kesempatan. Mungkin saya juga akan membagi dengan teman-teman semua mengenai apa yang saya pelajari, dan jangan lupa untuk terus belajar ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai electrochemical impedance spektroskopi. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy, stay positive, stay happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.